Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan mempelajari persamaan eksponen bagian ketiga. Coba kita perhatikan untuk persamaan eksponen bagian 3 ini yang akan kita pelajari, yaitu yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana di sini A dan B tidak sama, maka himpunan penyelesaiannya ini nanti kita peroleh dari fx sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, misalnya tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 4. Nah, kita perhatikan contoh ini. Bagaimana menjawabnya? Nah, ini soal ini, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa yang berfungsi sebagai A itu adalah 3 dan yang berfungsi sebagai B adalah 5. Dan x kuadrat min 5x plus 4 ini berfungsi sebagai fx. Nah, maka kita dapat mengidentifikasi seperti ini. Ini adalah A, kemudian 5-nya adalah B, dan pangkatnya ini x kuadrat min 5x plus 4 ini sama dengan fx. Nah, sehingga dari bentuk yang atas ini tadi, teorinya ini tadi, maka himpunan penyelesaiannya adalah kita memperolehnya dari fx sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh sehingga x kuadrat min 5x plus 4 ini sama dengan 0. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Ingat pada waktu SMP dulu, kalau kita ada bentuk kuadrat, ada persamaannya, maka kita dapat menentukan nilai x penyebab 0 atau 0-nya atau akar-akarnya atau penyelesaiannya. Artinya x sama dengan berapa? Kalau dimasukkan ke persamaan ini harus sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Nah, pada waktu SMP dulu ada bentuk pemfaktoran. Nah, caranya x kuadrat ini adalah x kali x. Kemudian berapa kali berapa? Ketemunya plus 4. Tetapi kalau dijumlah ketemunya min 5. Nah, maka kalau kita faktorkan pada waktu SMP dulu, maka kita memperoleh x min 4 sama x min 1. Nah, silakan ini dipahami lagi, diulang lagi mengapa menjadi seperti ini. Ini artinya apa toh? Nah, ini kalau x dikalikan x jadinya x kuadrat. X dikalikan min x jadinya min x. Min 4 kali x min 4. Min 4 kali plus kali min 1, maka ketemunya plus 4. Maka ini kalau kita uraikan lagi, maka hasilnya kembali ke x kuadrat min 5x plus 4. Nah, dari sini x min 4 kali x min 1 sama dengan 0. Ini artinya adalah x min 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Maka kita memperoleh x min 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh x min 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Nah, dari sini sehingga kita dapat menarik kesimpulan nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 atau 4. Begini contoh yang pertama, contoh sederhana. Bentuk ini adalah bentuk model persamaan eksponen yang paling sederhana. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka fx pasti sama dengan 0. Karena apapun itu kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berarti kalau A pangkat 0 itu pasti 1, B pangkat 0 juga pasti 1. Oke, seperti ini contoh yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang keempat, karena ini bentuk yang sederhana, maka ini saya pikir ini cukup sederhana dan bisa dipahami. Oke, kita lanjut persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat yaitu berbentuk Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, di sini sekarang
Yang berbeda itu pangkatnya, yang dipangkatkan sama, tetapi semuanya ini berbentuk fungsi ini nanti. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya yang kita peroleh ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Ada kemungkinan yang pertama, penyelesaiannya ada kemungkinan pertama ini fx sama dengan gx. Artinya apa? Pangkatnya ini sama. Nah, berarti kalau hx pangkat misalnya fx-nya 2 dan gx-nya 2, maka kan fx sama dx kan sama, maka hx dipangkatkan 2 pasti sama dengan hx pangkat 2 juga. Ini kemungkinan pertama, pangkat sama dengan pangkat. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang dipangkatkan hx-nya ini sama dengan 1. Dan kemungkinan yang ketiga itu hx sama dengan 0, tapi dengan syarat hx sama dengan 0 sehingga kita memperoleh nilai x nanti, maka x kita masukkan ke fx dan kita masukkan ke gx, maka keduanya harus ketemunya positif. Kalau tidak seperti ini berarti tidak memenuhi. Kemungkinan yang keempat itu hx sama dengan min 1. Maka dengan syarat setelah hx sama dengan min 1 ketemu x, maka x masukkan ke fx dan gx. Maka keduanya harus ketemunya genap atau ganjil. Berarti kalau yang satu ganjil, yang satu genap, maka itu tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang keduanya ini. Tentukan himpunan penyelesaian atau tentukan nilai x yang memenuhi persamaan x plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 2. Nah, di sini dari contoh ini, maka yang berfungsi hx adalah x plus 3, yang berfungsi fx adalah 2x min 1, yang berfungsi gx adalah x plus 2. Nah, dari sini maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pangkat sama dengan pangkat. Pangkatnya adalah 2x min 1 sama x plus 2. Maka kita peroleh persamaannya 2x min 1 sama dengan x plus 2. Maka kita memperoleh nilai x-nya adalah ini dengan cara x-nya kita kumpulkan jadi ruas kiri, selain x kita kumpulkan di ruas kanan. Maka x pindah ruas kiri menjadi min, min 1 pindah ruas kanan jadi plus, sehingga kita memperoleh x sama dengan 3. Nah, dari sini dari kemungkinan pertama x sama dengan 3 adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, terus kemungkinan yang kedua hx sama dengan 1. Nah, hx dalam hal ini adalah x plus 3. Maka x plus 3 sama dengan 1. Maka kita memperoleh nilai x-nya sama dengan min 2. Kemungkinan yang kedua ini maka kita memperoleh nilai x-nya adalah min 2. Nah, sekarang yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu hx sama dengan 0. Hx itu adalah x min 3. Maka kita memperoleh persamaannya adalah hx sama dengan 0. Maka nanti dengan syarat fx dan gx-nya keduanya harus positif. Oke, sehingga kita memperoleh x plus 3 sama dengan 0. Dari sini sehingga kita memperoleh nilai x-nya adalah min 3. Nah, x min 3 ini memenuhi atau tidak, merupakan himpunan penyelesaiannya atau tidak. Maka x min 3 untuk mengetahuinya, x min 3 ini kita masukkan ke fx-nya. Fx itu siapa? 2x plus 1. Kemudian ketemunya plus atau min. Kemudian yang kedua, kita cek x min 3 ini kita masukkan ke x plus 2. Ketemunya plus atau min. Oke, kita lanjut, kita sekarang. Untuk x sama dengan min 3, kita masukkan ke fx dan gx. Fx-nya 2x min 1. Maka kita memperoleh x-nya kita ganti min 3 sehingga kita memperoleh f min 3-nya sama dengan min 7. Oh, berarti fx ketemunya negatif. Terus kita cek x yang sama dengan 3 ini kita masukkan ke gx yang sama dengan x plus 2. Maka kita memperoleh gx-nya sama dengan min 1. Berarti ini ketemunya negatif. Karena f min 3 dan gx bernilai negatif, maka bukan penyelesaiannya. Karena tadi harus keduanya positif, gitu kan? Karena ini ketemunya negatif keduanya, maka x sama dengan min 3 bukan penyelesaian. Oke, terus gini untuk kemungkinan yang keempat.
Sekarang kalau HX sama dengan min 1, maka nanti setelah HX min 1 ketemu, kita cek, kita masukkan ke Fx dan Gx, keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh persamaannya adalah X plus 3 sama dengan min 1, sehingga kita memperoleh nilai X-nya sama dengan min 4. Oke, kita cek X sama dengan min 4, kita masukkan ke Fx dan kita masukkan ke Gx. Nah, Fx tadi sama dengan 2x min 1, X kita ganti min 4, sehingga ketemunya F min 4 sama dengan min 9. Nah, ini ternyata ketemunya adalah negatif 9, berarti ini kan ganjil gitu kan. Terus kita cek X sama dengan min 4, kita masukkan ke Gx yang sama dengan X plus 2, maka X kita ganti min 4, sehingga G min 4 nya ternyata ketemunya min 2. Ini berarti genap. Ternyata X sama dengan min 4 ini kalau kita masukkan ke Fx dan Gx, ternyata Fx nya ketemunya itu ganjil dan Gx nya ketemunya genap. Pada syaratnya harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Karena di sini yang satu ganjil satu genap, maka dapat kita tarik kesimpulan X sama dengan min 4 itu bukan penyelesaian dari persamaan ini. Karena Fx di mana X nya min 4 ganjil, G min 4 nya genap, maka X sama dengan min 4 bukan penyelesaiannya. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dari persamaan ini, himpunan penyelesaiannya adalah hanya X sama dengan 3 diperoleh dari kemungkinan 1, dan X sama dengan min 2 dari kemungkinan yang kedua. Dan dari kemungkinan ketiga tadi ternyata tidak memenuhi syarat karena harus keduanya positif, dan di sini ketemunya negatif semua. Nah, berdasarkan dari kemungkinan 1, 2, 3, 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah hanya min 2 sama 3 diperoleh dari persamaan 1, dari kemungkinan 1 dan kemungkinan kedua. Begini contoh yang kedua. Oke, untuk lebih jelasnya lihat untuk latihan tugasnya, silahkan lihat di Google Classroom, silahkan dikerjakan tugasnya, dan ingat dikumpulkan lewat Google Classroom juga, jangan lewat WA. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.